Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah dapat kumpul-kumpul di Masjid Babu Salam. Yang hadir ada Bu Abu, ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Sulawesi. Jadi luar biasa hari ini. Dan juga yang diwakili oleh Pak Aga dari Kopres juga hadir, dan juga para jemaah hadirin hadirat sekalian. Sebentar tadi bahwa ada pertanyaan dari guru kita Tengku Muhammad Amin. Beliau ini adalah mantan MPU Sabang. Dulu beliau yang berani mengundang majelis ini ke Sabang. Tapi sepeninggal beliau di Sabang, kabarnya Sabang sebagian telah menolak kehadiran Dr. Tasawuf Daratik Seribe. Karena tak ada lagi Tengku Muhammad Amin di sana. Kalau ada, tak berani orang Sabang. Para hadirin hadirat sekalian, tafsir Isyari itu yaitu tafsir ahli batin. Tafsir Isyari juga dinamakan tafsir ahli batin, dan juga dinamakan tafsir Isyari itu tafsir ahli khusus. Jadi bukan tafsir awam kebanyakan, dan bukan tafsir ahli dahir. Tafsir Isyari sama dengan tafsir ahli batin. Ini keterangan bagaimana di dalam kitab Iqadul Imam mengatakan tafsir Isyari itu tafsir ahli batin, tafsir khusus ahli suluk, ahli suluk, yaitu kitab-kitab tasawuf dan kesufian. Mereka banyak berpegang kepada tafsir Isyari. Jadi kalau umpamanya kita fikih, kita akidah itu tidak ada, maka pergunakan tafsir Isyari, tafsir ahli batin, karena tasawuf ini sifatnya batin, tarekat, pekerjaan hati. Tarekat adalah tasawuf, pekerjaan hati yang berjalan, supaya hati itu selalu ingat kepada Allah. Hati itu jangan teringat kepada lainnya, orang tarekat. Contoh umpama tafsir Isyari, Fadhkur rabbaka idza nasita, ingat olehmu akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Lupa selain Tuhan. Kita mengingat Allah bila mana kita lupa selain Allah. Kalau kita mengingat Allah yang lain, Allah juga teringat, jadi kacau ingat nih. Tidak penuh ingat, telah campur-campur. Tafsir Isyari. Kalau kita lihat tafsir Ibari di dalam tafsir, bahwa makna apabila engkau lupa menyebut insyaallah, insyaallah. Dalam kamu berjanji lupa menyebut insyaallah, boleh kamu katakan insyaallah pada waktu yang lain. Itu tafsir Ibari. Jadi menurut tafsir Isyari, apabila engkau lupa selain Allah. Contoh lagi diterangkan tafsir Isyari, yaitu wa wajadaka yatiman fa'awa, memperoleh oleh Allah akan engkau yatim, maka menempatkan ia Allah, dalam surat Wadduha. Lalu yatim tafsir Ibari, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Nabi kita tidak ada lagi waktu kecil, ibunya tidak ada lagi, ayahnya tidak ada. Fa'awa, maka menempatkan ya Allah, artinya menggantikan ayah dan ibu dengan Abdul Muttalib dan dengan Abi Talib, itu yang mengasuh Nabi. Jadi kalau kita lihat tafsir Isyari, bukan seperti itu maknanya. Yatim apabila engkau
yatim terputus mana sangkutan hatimu kepada lain Allah, fa'awa, maka dibantu oleh Allah. Jadi kalau kamu berzikir mengingat Allah, hilang selain Allah dalam hatimu, bahkan dirimu, maka bantuan itu cepat datang. Jadi yatim dalam tafsir Isyari, putus sangkutan kita kepada lain. Dan juga dalam kitab umpamanya Iqadul Imam, kitab tasawuf dan kesufian, jadi mempergunakan tafsir Isyari. Banyak itu, yaitu seperti sebutan lain, fal yumfik du si'atin min sa'atihi, hendak membelanjakanlah orang mempunyai keluasan daripada keluasannya. Membelanjakan keluasan dimaksud ibari orang yang punya harta, hendak melanjakan oleh orang yang punya harta daripada hartanya. Tapi kalau tafsir Isyari, hendak berdakwahlah orang yang mempunyai ilmu. Jadi harta itu diganti ilmu daripada ilmunya. Kalau kita belum punya ilmu, tak boleh kita berdakwah, tak boleh kita berdakwah. Yang paling baik ilmu yang mereka tahu, ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau MA fikih mendakwah punya napu tak berdakwah. Kerja katanya berdakwah. Jadi punya ilmu harus keempat ilmu ni. Jadi orang itulah perlu untuk penyampaian orang yang punya ilmu. Jadi adapun mengembali ini makna tafsir Isyari. Jadi tafsir Isyari, tafsir ahli batin, ahli khusus. Makanya di dalam pendapat Abdul Karim Al-Jili, Allah Rabbun, Muhammad Abdun. Allah itu Tuhan, Muhammad yang dimaksud bukan in Muhammad, tapi insan kamil, insan yang sempurna imannya, mukmin yang sempurna imannya. Jadi disebut Muhammad yang diganti mukmin kamil, insan kamil, insan yang sempurna imannya. Kalau kita benar iman kita sempurna, kita ini pada syariat Allah Tuhan kita. Jadi kita ini budaknya. Jadi kita harus patuh melakukan perintah, menjauhkan larangan. Diperintahkan sembahyang, syarat rukun sembahyang kita lakukan, dilarang berzina, mencuri, sabu-sabu kita hentikan. Baru kita ini menjadi budak Allah. Ini maknanya pada syariat. Pada tarikat Allah dan Muhammad sifat. Ini adalah merupakan istiarah Isyari. Sebagaimana zat dan sifat tidak lekang-lekang. Zat dan sifat tidak lekang-lekang. Putih pada kertas ada lekang? Tidak. Putih adalah sifat kertas. Jadi putih dan tidak lekang. Begitulah hati seorang orang mukmin yang kamil, hatinya tidak lekang-lekang dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Selalu mengingat Allah di mana dan kapan saja waktu. Dalam waktu kaya dia ingat Allah, waktu berlaba ingat, waktu rugi ingat, waktu sembahyang ingat Allah, di rumah, di jalan, di mana. Sambil artinya bicara dengan istri, ingat Allah, subhanallah. Ini baru mukmin kamil. Jadi dia tidak terpengaruh dengan alam. Dia hanya Allah yang teringat dalam hatinya. Ini baru dikatakan tarikat yang benar. Nya tamang tarikat-tarikatnya ke ada itu aja video Allah. Ya kan? Tamang kata dengan semayang lebih-lebih lah. Lebih-lebih ada tarikat. Jadi mukmin yang kamil dia bertarikat, dia tidak lupa pada Allah. Dan juga di dalam berhakikat. Hakikat ini yang dimaksud asal.
Yang dimaksud asal. Perbuatan kita ini di mana asalnya? Dari perbuatan Allah. Sifat kita di mana asalnya? Dan kita di mana asalnya? Nah, ini, jadi selalu kita melihat asal. Menyaksikan kita ini keberadaan kita dari Allah Subhanahu Ta'ala. Keberadaan perbuatan kita dari siapa? Kalau tidak ada taufik inayah Allah, ada apa kita berbuat nih? Kalau tidak iradah Allah, ikhtiar Allah, ada bisa kita bergerak. Jadi ini maksudnya. Keberadaan kita tidak lepas dari keberadaan Allah. Selalu ada hubungan. Jadi di dalam tauhid kalam ta'alluq, ta'alluq qudrah iradah pada kita yang mungkin nih ta'alluq qabdiyah namanya. Selalu ada hubungan, selalu ada hubungan. Ini maknanya. Ini pada apa namanya? Pada hakikat. Pada ma'rifat Allah Muhammad. Makna Allah Muhammad itu, wujud Allah itu ihatah kepada Muhammad. Muhammad kepada insan kamil tadi, kepada insan kamil, kepada mukmin yang kamil. Wujud keberadaan Allah itu ihatah. Selalu ada kaitan hubungan dengan kita sebagai manusia. Lalu kita ingat, saya akan bertanya pada Anda, adakah perbuatan Allah pada kita? Ada. Ini bukan hanya pada Muhammad, pada kita ini. Perbuatan Allah ada pada kita. Sifat Allah ada pada kita. Dengan pengertian bentuk rupa kita ini siapa yang menciptakan? Kita berkemauan dari siapa? Nih. Dan juga zat Allah ada pada kita. Kalau tidak ada zat Allah, kita tidak ada. Kita tidak cuma zat Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada umpamanya sesuatu pun juga. Kan begitu? Tapi dia ada. Pada alam semesta ini ada zat Allah. Cuma dia tidak bertempat. Dia ada. Dia ada. Jadi waktu kita insan kamil ini teringat keberadaan adanya Allah pada dirinya alam semesta, hilang dia. Tidak ada dia. Yang ada hanya, kalaupun ada, ini kalau kita ini adalah limpahan daripada wujud Allah. Kita tidak ada berdiri. Pada hakikat wujud kita ini pada kita tidak. Pada hakikat wujud kita ini berdiri pada Allah. Kita ini limpahan. Adakah makna Anda tahu limpahan? Seperti matahari. Cahaya yang ada pada matahari itu umpamanya wujud. Itu katakan wujud istiqlal. Kemudian cahaya yang ada pada matahari ini bersinar dia. Kemana dia bersinar? Ke rumah-rumah, ke masjid, ke gunung, kemana-mana. Jadi cahaya sinar yang ada di bukit, di gunung ini limpahan daripada cahaya matahari. Cahaya yang ada pada matahari, wujud yang ada cahaya pada gunung, pada bukit, wujudnya di mana? Pada matahari. Pada hakikatnya dia tidak ada wujud nih, tidak ada. Pada hakikatnya, maka ada karena limpahan daripada matahari. Di dalam bermakrifat, makna bermakrifat di dalam kita yaitu mengingat Allah, Jadi makanya dalam mengingat Allah ini bertingkat-tingkat. Di antara lain kalimah la ilaha illallah itu maknanya la ma'bud biha illallah. Tidak yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Jadi kita menjaga ibadat kita supaya benar-benar kita lakukan ikhlas dengan cara rukun yang benar, kita menjauhkan larangan Allah. Kemudian makna la ilaha illallah itu la maksud biha illallah. Tidak ada keinginanku selain daripada
Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu yang maha memberi, yang maha memberi untuk kehidupan kita ini. Nyawa kita siapa beri? Allah yang memberi. Mencabut nyawa siapa? Allah. Karena sekali-kali cabutnya juga. Karena sekali-kali ada cabutnya juga. Tapi pada hakikatnya mencabut siapa? Allah. Ini maksudnya. Ketika la maujud biha illallah, tidak yang ada. Yang ada perbuatan, yang ada sifat, yang ada zat kecuali Allah Subhanahu. Kita ini bagaimana? Tidak ada. Pada hakikatnya kita ini ada perbuatan, kita tidak ada. Apanya? Tidak ada. Jadi oleh karena itu wujud limpahan ini adalah pada hakikatnya adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud la maujud biha illallah. Pada taknya bergadah tanya yang na wujud. Inilah makna Allah Muhammad. Wujud Allah itu meliputi kepada wujud Muhammad. Hilang Muhammad kemudian ada dengan limpah. Inilah makna kul huwallahu ahad. Dianya insan, wujud insan itu adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Jadi katakan oleh Muhammad, dianya Muhammad, insan kami itu yang punya iman, itu Allah. Wujudnya adalah wujud Allah, karena dia tidak berwujud, karena dia wujud limpahan. Wujudnya adalah wujud. Nyampi ke baluk di dengku-dengku ya Allah. Kata tak, kata kalau ke bangku Muhammad Amin perah je bawahnya. Hana mampu dah mampu kau teput. Karena tidak ada belajar tarikat sufi. Tarikat tarikat artinya menghadapkan kemauan kita kepada Allah dengan berzikir. Kemudian hilang kita sufi, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke tarikat sufi namanya. Jadi hakikat untuk menghilangkan syirik batin, syariat untuk menghilangkan syirik zahir. Jadi akidah Ahlussunnah itu syariat supaya menghilangkan syirik zahir. Baik tak tambah patung, baik tak tambahnya, tambah je. Hanya belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik tambah hurung. Hakikat untuk menghilangkan syirik batin. Baik ingat tanya pulai, ingat Allah mendong, dan lain ingat orang tersebut. Ingat Allah saja. Menyata ingat Allah aja, aku bantu oleh Allah aku yang nak. Corona-coronanya enggak dong. Ada iman tanyanya kekurang, cuma yang tapi ingat apa namanya pasca COVID. Ingat Allah ingat Allah mana sebenarnya tulis itu, ingat Allah, ingat COVID, ingat Allah, ingat masjid. Katakan pada Pak Argan, dia musuh di Melabuh, tambah lagi ditulis ingat Allah, karena orang Melabuh orang beriman. Pak Argan beriman juga nih. Kata Abu usul, ini usul kalau ingat Allah, ingat apa? COVID, ingat mas. Oh kadangku Muhammad Amin benar. Oh kamu pun dalam. Oh amin. Kah? Kah kaget. Alhamdulillah.